Kematian tragis AA, seorang siswi sekolah menengah pertama berusia 13 tahun, menggegerkan Palembang, Sumatera Selatan. AA ditemukan tewas mengenaskan di TPU Talang Krikil pada 1 September lalu. Hasil pemeriksaan postmortem menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada beberapa bagian tubuh korban, termasuk tanda-tanda kekerasan seksual. Jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih semuanya dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam ya itu lagi lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul bagian lehernya. 2 hari setelah penemuan jenazah AA, polisi akhirnya berhasil menangkap 4 pelaku yang masih di bawah umur. Mereka adalah IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap, motif pembunuhan ini adalah sakit hati pelaku utama yang berusia 17 tahun karena cintanya ditolak oleh korban. Pelaku utama terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu 3 pelaku lain yang masih di bawah umur tidak ditahan. Ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kejahatan Sosial, di mana kami memiliki yaitu Balai Rehabilitasi milik Dinas Sosial. Kami menitipkan ketiga orang yaitu saudara MZ, saudara NS, dan saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun. Kematian AA telah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga korban pun meminta polisi untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pelaku. Perbuatan keji oleh para pelaku yang masih belia membuat kasus ini menyita perhatian publik. Kriminolog anak Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyebut, meski perbuatan mereka terbilang sadis, menurut sistem peradilan anak, hukuman bagi para pelaku yang masih di bawah umur tidak akan sama dengan pelaku kejahatan yang sudah dewasa. Kalau kita mengacu pada sistem peradilan pidana anak ini sudah sangat tepat karena yang bisa diproses itu di atas 14 tahun. Sementara pelaku yang lain itu di usia 13 dan 12 tahun. Nah, padahal kalau kita melihat dari perilaku kejahatan yang dilakukan, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Nggak mungkin masyarakat tidak marah dengan kondisi ini ya, dengan perilaku anak yang seperti ini. Sudah seharusnya kalau undang-undangnya itu direvisi. Ketika ada kasus-kasus luar biasa, harusnya ada undang-undang luar biasa juga yang mengatur ini semua. Ketika kita sudah punya undang-undang perlindungan yang sudah kita miliki, berarti kita harus siap-siap kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melakukan pemidanaan ini. Karena kita sudah punya itu semua. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang sudah. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut, penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP harus dilakukan dengan proses yang khusus. Bersangkutan itu akan dimasukkan dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan nanti kemudian lalu dikembalikan ke rumah sebagai satu asumsi, sebagai satu dengan asumsi bahwa di sanalah, di rumah lah, kemudian anak bisa mendapatkan semacam proses pembinaan yang sebenar-benarnya. Mungkin bisa saja kemudian memerintahkan para terdakwa ini kemudian dimasukkan ke dalam LPKA tadi untuk beberapa lama, lalu kemudian keluar kembali ke rumah. Jadi tidak harus langsung ke rumah, tapi dimasukkan dulu dalam LPKA tersebut, begitu. Kriminolog anak Hanifah Hasna juga menilai kejahatan yang dilakukan 4 pelaku remaja ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Selain proses rehabilitasi, pelaku juga harus menjalani proses hukum untuk memberi efek jera. Ia menduga kejahatan yang dilakukan 4 pelaku kepada seorang remaja bisa terjadi akibat terpapar pornografi. Bisa jadi si pelaku utama ini mengajak ketiga temannya ini untuk memperingan hukumannya, atau sebetulnya dia tidak berani kalau melakukan sendiri.
begitu. Nah, masalahnya adalah dia tidak mempertimbangkan apa hukuman setelah mereka ketahuan. Kita kembalikan lagi, kita lihat dulu sebetulnya secara mental kerusakannya itu di mana. Apakah kerusakan otak karena terpapar pornografi sehingga merusak moralnya? Karena ketika anak terpapar pornografi, prefrontal cortex ini rusak. Di sini adalah tempat pengambilan keputusan. Diketahui kasus kekerasan terhadap perempuan marak terjadi. Hal serupa juga terjadi di Padang, Sumatera Barat. Sempat menghilang selama 2 hari, seorang gadis ditemukan terkubur di dekat area perkebunan. Penemuan ini berawal dari kecurigaan warga yang mendapati kotak serta gorengan yang berserakan di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Korban menghilang sejak 6 September saat berjualan gorengan berkeliling seperti biasa. Tak kunjung pulang hingga sore hari membuat orang tua korban panik dan melaporkan kehilangan anak mereka ke pihak kepolisian. Hingga saat ini, polisi terus menyelidiki kasus ini termasuk meminta keterangan dari keluarga korban dan sejumlah saksi. Untuk dari Satreskrim Polres Padang Pariaman sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan juga fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Hal tersebut kami masih melakukan penyelidikan, pendalaman dari keterangan saksi dan kita cocokkan dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Kekerasan terhadap perempuan adalah luka mendalam yang membutuhkan penyembuhan bersama. Rentetan peristiwa itu menjadi tamparan keras bagi kita semua bahwa tsunami moral telah menghantam generasi muda. Kesalahan pola asuh, lemahnya pengawasan di sekolah, dan minimnya literasi dalam penggunaan media sosial telah menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak kita. Saatnya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, memberikan pendidikan yang tepat, dan melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan.